Bayangkan terbangun di tempat yang gelap dan tidak dikenal dan dikelilingi oleh reruntuhan. Di sampingmu berdiri binatang misterius yang menjulang tinggi. Dia bisa menjadi sekutu atau ancaman terbesarmu. Di episode ini kita akan menyelami cerita tentang kepercayaan dan persahabatan yang tidak terduga untuk bertahan hidup di tanah yang terabaikan. Selamat datang di After Hours dengan NKD, di mana cerita game dihidupkan satu malam satu kisah. Hari ini kita akan menjelajahi The Last Guardian. Cerita dimulai sebagai kilas balik diceritakan oleh seorang pria tua, mengisahkan waktu dari masa kecilnya ketika ia menemui sesuatu yang luar biasa, sebuah makhluk yang tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya dimulai di sebuah desa yang tenang, tempat damai yang penuh tawa dan kehidupan, di mana anak-anak bermain tanpa memikirkan apapun. Di tengah bayang-bayang permainan mereka terletak sebuah objek yang setengah terkubur, berkilau di dalam tanah. Sebuah pertanda diam tentang petualangan yang akan segera terungkap. Seorang bocah terbangun dari mimpi gelap hanya untuk mendapati dirinya di sebuah gua yang asing. Di dekatnya, seekor binatang besar tergeletak tak sadarkan diri, terbelenggu di tanah. Ini bukan makhluk biasa. Itu adalah Trico, binatang pemakan manusia yang ditakuti. Sayapnya rusak, tanduknya patah, dan tubuhnya tertusuk tombak. Ketakutan menguasai bocah itu saat ia memeriksa tanda-tanda aneh yang kini menutupi tubuhnya. Tanda-tanda yang tidak bisa ia jelaskan tetapi ada di sana. Pengingat akan sesuatu yang menakutkan dari yang tidak diketahui. Ketika Trico akhirnya bergerak, reaksi pertamanya sangat ganas. Makhluk itu menyerang, melemparkan sang anak ke dinding gua, membuatnya pingsan berulang kali. Namun sang anak meskipun ketakutan, memahami sesuatu yang lebih dalam. Trico terluka. Dan saat sang anak perlahan mengeluarkan tombak yang terjebak di tubuhnya dan memberinya tong-tong makanan, sebuah ikatan mulai terbentuk. Makhluk menakutkan ini yang dulunya sangat bermusuhan mulai mempercayainya. Sang anak menemukan cermin aneh, sebuah peninggalan dengan kekuatan yang tidak diketahui. Dengan itu dia bisa memanggil petir dari ekor Trico, sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan rantai yang membelenggu Trico. Setelah bebas, Trico tidak lagi liar dan bersama-sama mereka memulai perjalanan mereka melalui terowongan yang berliku. Namun tidak semua rintangan dapat diatasi dengan mudah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan gantungan talisman aneh, simbol raksasa berbentuk mata yang mempengaruhi Trico dengan ketakutan primitif, membuat makhluk yang perkasa itu tak berdaya. Trico harus bergantung kepada sang anak untuk memecahkan talisman ini untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka. Apakah ikatan antara sang anak dan seekor binatang ini mampu untuk mengatasi cobaan yang akan datang? Setelah menjelajahi koridor reruntuhan yang berliku, sang anak dan Trico akhirnya menemukan jalan menuju udara bebas. Untuk sesaat, harapan sang anak memuncak. Dia memikirkan rumahnya, desanya, kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada. Mungkin ini adalah kesempatan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia memutuskan untuk melangkah maju sendiri, meninggalkan makhluk itu di belakang. Tapi Trico tidak setuju. Meskipun upaya sang anak untuk melepaskan diri, makhluk itu menolak untuk membiarkannya pergi. Sesuatu telah berubah. Mereka terhubung sekarang. Terikat oleh sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar bertahan hidup. Trico mengikuti bahkan saat sang anak terus melangkah melalui terowongan, padang, tebing, dan gua. Memancing makhluk itu maju dengan iming-iming tong makanan, atau sekedar dengan ancaman pemisahan.
Ikatan di antara mereka semakin kuat. Tetapi begitu juga dengan perasaan bahwa mereka berdua terjebak oleh kekuatan yang berada di luar kendali mereka. Kemudian mereka mencapai sebuah atrium aneh dan menakutkan dengan kerangkeng yang tidak dikenali menghiasi dinding. Sang anak melangkah maju, tetapi Trico berhenti tiba-tiba. Ada yang tidak beres. Ketegangan terasa di udara, dan meskipun sang anak tidak merasakannya, insting Trico berteriak bahaya. Dengan langkah ragu, Trico melangkah ke dalam atrium, dan dalam sekejap segalanya berubah. Mata makhluk itu menjadi gelap, tubuhnya terhenti, dan sihir yang menakutkan sepertinya menguasainya. Trico menjadi liar. Sifatnya yang dulunya lembut menghilang. Ia berbalik kepada sang anak itu. Cakarnya mengamuk, gigi ternganga. Sebelum sang anak itu bisa bereaksi, makhluk itu menelannya utuh. Dalam kegelapan, sang anak melayang di antara kesadaran dan ingatan. Kilas balik berkedip di pikirannya. Momen sebelum dia menemukan dirinya di dunia asing ini. Tetapi tidak ada yang jelas. Yang dia tahu hanyalah bahwa tempat ini lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Ketika dia terbangun, dia telah dipuntir terbaring di tanah dingin di samping Trico yang kini tertidur. Makhluk itu tertidur lelap, tidak terjangkau dalam tidurnya. Anak itu melihat sekeliling, bingung. Yang lebih buruk, cermin yang pernah memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan Trico telah hilang. Dia hanya tersisa dengan akalnya dan ketidakpastian tentang apa yang ada di depan. Saat dia berdiri, sebuah pertanyaan menggantung di atasnya seperti beban reruntuhan itu sendiri. Apa yang menyebabkan Trico berbalik melawannya? Dan yang lebih mendesak, bahaya apa lagi yang mengintai? Sang anak berusaha untuk melarikan diri kedua kalinya. Ia disergap oleh prajurit baju jirah yang bergerak. Bentuk mereka yang berkilau menjadi pemandangan yang menakutkan. Ketika tampaknya semua harapan hilang, Trico terbangun dari tidurnya, menunjukkan ikatan yang telah mereka bangun. Dengan raungan yang kuat, Trico melawan para prajurit, mengungkapkan bahwa kepeduliannya kepada sang anak itu tetap kuat. Momen ini menegaskan kembali hubungan mereka, sebagai bukti perjuangan bersama dan kepercayaan yang semakin tumbuh. Bersama-sama mereka menjelajahi medan berbahaya. Jembatan kayu yang reot bergoyang berbahaya di atas jurang yang luas. Kastil yang runtuh yang mengancam akan roboh kapan saja. Dan gelombang prajurit yang tak henti-hentinya bertekad untuk menangkap mereka. Sang anak belajar menenangkan Trico setelah setiap serangan, mengelus bulunya dan membisikkan kata-kata menenangkan. Perjalanan mereka menjadi gelap ketika mereka bertemu binatang lain seperti Trico namun berbaju jirah. Selama pelarian yang kacau dari menara yang runtuh, musuh ini dengan ganas menjatuhkan Trico dari tebing. Sang anak menyaksikan dengan ketakutan tetapi segera mendapati dirinya di terowongan yang terendam, berjuang untuk bernafas saat ia terpisah dari temannya. Sendirian dan rentan, dia segera menghadapi binatang berbaju jirah itu lagi. Terjebak dalam kandang tanpa jalan keluar. Tetapi ketika tampaknya nasib buruk pasti menanti, makhluk itu secara misterius dipanggil pergi, meninggalkan anak itu dalam kesendirian yang cemas. Rasanya seperti seumur hidup sebelum Trico muncul untuk menyelamatkannya. Merobek kandang dan menyatukan mereka sekali lagi. Dengan harapan yang diperbarui, mereka melanjutkan pencarian mereka. Tetapi optimisme mereka hancur ketika mereka terjatuh ke dalam ruangan lain yang dipenuhi dengan alat sihir yang menakutkan. Sekali lagi sikap Trico berubah, yang menjadi ganas dan menelan anak laki-laki itu.
meninggalkannya bingung dan tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana ikatan yang telah mereka bangun bisa hancur begitu cepat? Apakah ada sesuatu kuasa yang lebih dalam yang sedang memainkan nasib mereka? Dalam pencerahan ini, sang anak terbawa ke dalam kilas balik ingatannya. Sebuah kenangan yang menyatukan potongan-potongan hilang dari masa lalunya. Malam itu adalah malam badai ketika Triko yang berbaju jirah datang ke desanya. Sayap megah terbentang lebar, tanduk yang berkilau dan kehadiran yang mengancam tersembunyi di bawah langit gelap. Makhluk itu masuk dengan tenang, tidak disadari oleh penduduk desa, saat mendekati sebuah ruangan penuh anak-anak yang sedang tidur. Sang anak terbaring di antara mereka, terjebak dalam mimpi buruk, tidak menyadari bahaya yang mengintai di atasnya. Bocah itu terbangun tepat saat Triko menurunkan kepalanya yang besar ke dalam ruangan. Dengan tatapannya memukau, ia merasuki bocah itu hingga tak sadarkan diri dan bersiap untuk menangkapnya. Namun para penduduk desa cepat bereaksi. Dipersenjatai dengan tombak dan obor, mereka mengelilingi makhluk itu, berusaha melindungi rumah mereka. Meskipun usaha mereka, Triko berhasil menculik sang anak, menelannya utuh sebelum terbang ke dalam badai yang mengamuk. Tinggi di atas desa, Triko bertarung melawan badai, menavigasi menuju sarang, sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi oleh tebing-tebing yang mustahil. Saat mereka mendekati tujuan mereka, tragedi terjadi. Sebuah sambaran petir menghantam Triko, membuat makhluk itu pingsan dan mengirimnya terjatuh ke lembah di bawah. Dampaknya sangat brutal, mematahkan sayap Triko dan membuat mereka berdua rentan. Disinilah di gua tempat perjalanan mereka dimulai. Sang anak itu dimuntahkan, kini ditandai dengan tato misterius yang mengikatnya pada nasib Triko. Kembali ke masa kini, baik sang anak maupun Triko terbangun. Menyadari bahwa jalan keluar lembah ini terletak di atas langit, sang anak tahu satu-satunya harapan mereka adalah mencapai struktur tertinggi di lembah, Menara Sentinel. Namun dengan sayap Triko yang masih belum sepenuhnya sembuh, pendakian itu berbahaya. Bersama-sama mereka maju hanya untuk disergap oleh kekuatan luar biasa dari prajurit baju jirah hidup. Terpaku dan tertangkap, sang anak menyaksikan dengan putus asa saat Triko, meskipun takut pada talisman mata itu, dia melawannya dengan kekuatan barunya. Sayap makhluk itu yang kini sebagian sembuh, memungkinkan mereka meluncur ke tempat aman tepat pada waktunya. Perjalanan mereka membawa mereka menuju konfrontasi lain. Binatang berbaju jirah kembali. Kali ini lebih agresif daripada sebelumnya. Ia mengabaikan keberadaan mereka sampai Triko melangkah untuk melindungi sang anak itu.
Pertarungan sengit terjadi dan Triko berjuang melawan lawannya yang berbaju jirah. Tepat ketika kekalahan tampak tak terhindarkan, binatang berbaju jirah itu tiba-tiba dipanggil pergi, menghilang sekali lagi, meninggalkan baik sang anak maupun Triko yang terluka parah tetapi masih hidup. Sang anak terkejut saat Triko memuntahkan perisai cermin, kunci untuk mengendalikan kekuatan petir makhluk itu. Apakah mereka hanya bidak dalam permainan yang lebih besar? Dan siapa atau apa yang mengendalikan nasib mereka? Dengan sisa kekuatan yang ada, sang anak dan Triko menerobos rintangan terakhir dan memasuki menara sentinel yang menjulang tinggi. Di dalam, mereka berhadapan langsung dengan musuh sejati mereka, penguasa lembah. Kekuatan jahat ini tidak lebih dari sebuah bola gelap, bersinar dengan cahaya pucat namun kekuatannya mutlak. Ia telah mengendalikan setiap binatang, setiap prajurit, dan telah memaksa makhluk-makhluk ini untuk menculik anak-anak dari desa-desa terdekat demi kelangsungan hidupnya. Saat sang anak dan Triko berdiri di hadapannya, penguasa lembah merasakan bahaya. Tanpa ragu, ia memanggil sekumpulan makhluk seperti Triko berbaju jirah, masing-masing di bawah perintahnya untuk mempertahankan keberadaannya. Sang anak dengan cepat menjadi target dan Triko yang lemah setelah perjalanan mereka terpaksa turun tangan sekali lagi. Dengan kesetiaan yang kuat, makhluk itu melawan para penyerang, tetapi pertarungannya sangat brutal. Di tengah kekacauan, Triko menderita pukulan yang menghancurkan. Ia kehilangan ujung ekornya yang digigit putus, sumber kekuatan petirnya. Tetapi pada saat putus asa itu, sang anak melihat ekor Triko yang terputus jatuh ke dalam ruang sang penguasa. Dibekali dengan perisai cermin, dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Sang anak itu mengumpulkan keberaniannya dan menggunakan cermin mengarahkan petir Triko langsung ke arah sang penguasa. Bola gelap itu hancur, melepaskan kendalinya atas makhluk-makhluk Triko. Saat pengaruh sang penguasa memudar, makhluk-makhluk lainnya bingung dan bebas dari rantai mereka, terhuyung-huyung kembali dan jatuh dari ketinggian menara. Kemenangan datang dengan pengorbanannya besar. Triko terluka parah dan anak itu pingsan. Namun Triko meskipun terluka, berdiri menjaga anak itu, melindunginya untuk terakhir kalinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sayap yang kini sepenuhnya sembuh, Triko mengangkat anak itu ke udara dan terbang, melarikan diri dari cengkeraman berbahaya lembah tersebut. Dalam pelarian yang ajaib, Triko terbang melintasi dinding lembah dan membawa sang anak itu kembali ke desa asalnya. Namun kepulangan mereka terasa pahit. Saat mereka mendarat dengan keras di desa, para tetua dan pejuang mengelilingi mereka, siap untuk membela rumah mereka. Dengan tombak terhunus, mereka bersiap untuk menyerang makhluk yang telah menyelamatkan nyawa sang anak itu.
Sang anak yang hampir tidak sadar tahu bahwa Triko tidak bisa tinggal. Dengan sisa kekuatannya, ia mendesak Triko untuk pergi, menyelamatkan nyawanya. Saat Triko terbang pergi, sang anak yang kini menjadi pria dewasa merenungkan ikatan luar biasa yang mereka miliki. Dia takut tidak akan pernah melihat temannya lagi, tetapi cerita mereka jauh dari selesai. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak desa menemukan cermin sang anak di dalam tanah. Sang anak yang telah menjadi seorang pria dewasa mengambilnya di tangannya dan memanggil cahayanya, mengingat perjalanan itu. Pikirannya beralih ke lembah yang kini ditinggalkan. Di bayang-bayang gua tempat semuanya dimulai, dua pasang mata hijau yang bersinar, satu besar, satu kecil, mengintip dari kegelapan. Itu adalah tanda bahwa mungkin warisan Triko masih hidup. Cerita baru apa yang menunggu untuk diceritakan? Dan begitulah perjalanan kita dengan sang anak dan Triko berakhir. Tetapi cerita mereka akan tetap bersama kita lama setelahnya. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, kesetiaan, dan ikatan yang tak terputus antara dua teman yang tidak terduga. Dari kedalaman gelap lembah hingga ketinggian yang menjulang saat pelarian mereka mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah tantangan yang luar biasa, persahabatan dan tekad dapat menerangi jalan. Saat kita meninggalkan dunia ini, kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah petualangan benar-benar berakhir? Apa yang terletak di luar sarang? Dan tantangan baru apa yang menunggu di balik bayangan? Mungkin misteri yang sebenarnya bukan di mana perjalanan berakhir, tetapi di mana ia dimulai lagi. Beberapa kisah tidak pernah benar-benar memiliki akhir. Ini adalah After Hours dengan NKD. Terima kasih telah bergabung dengan aku untuk kisah luar biasa ini tentang The Last Guardian. Sampai jumpa lagi, teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan stay gaming.